Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan mengenai studi kelayakan bisnis dalam aspek lingkungan industri. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Faridatun Maidah, yang kedua Irfan Fardani, yang ketiga Ummu Habibah, dan yang terakhir adalah Ristia Abdi Kusuma. Studi kelayakan bisnis dalam aspek lingkungan industri. Bangsa Indonesia, seperti juga bangsa berkembang di dunia, tengah dihadapkan pada masalah kemiskinan dan pengangguran yang jumlahnya semakin bertambah. Penciptaan lebih banyak kesempatan kerja akan memiliki kontribusi besar terhadap produktivitas bangsa, khususnya untuk memberantas kemiskinan dan memecahkan masalah sosial, keputusasaan, serta frustasi. Dalam penciptaan lapangan kerja tersebut, harus memperhatikan studi kelayakan bisnis. Kita harus menilai kelayakan usaha secara komprehensif agar usaha yang dijalankan bisa terus berkembang semakin baik untuk masa depan. Studi kelayakan bisnis tersebut adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam, meneliti secara sungguh-sungguh data dan informasi dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap usaha yang dijalankan, diukur, dihitung, dan dianalisis menggunakan ukuran tertentu sehingga diperoleh hasil maksimal dari penelitian tersebut. Studi kelayakan tersebut dilakukan untuk menentukan apakah usaha yang akan dijalankan tersebut akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Ukuran kelayakan masing-masing jenis usaha sangat berbeda, misalnya antara usaha jasa dan non-jasa, seperti pendirian hotel dengan usaha pembukaan perkebunan kelapa sawit atau usaha peternakan dengan pendidikan. Meskipun demikian, aspek-aspek yang digunakan untuk menyatakan layak atau tidaknya adalah sama, sekalipun bidang usahanya yang berbeda. Selanjutnya adalah tujuan dilakukannya studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah menghindari resiko kerugian. Yang kedua, memudahkan perencanaan. Yang ketiga, memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, memudahkan pengawasan. Dan yang terakhir adalah memudahkan pengendalian. Manfaat studi kelayakan bagi para pihak yang terkait dengan usahanya tersebut. Yang pertama adalah bagi pihak investor. Mereka ingin mengetahui berapa modal yang harus ditanamkan dan berapa potensi daripada usaha yang dihasilkan, seperti beberapa tambahan pendapatan yang dihasilkan sebanding dengan resiko modal yang ditanamkan. Yang kedua adalah pihak kreditor. Mereka sebagai pihak penyandang dana eksternal ingin melihat resiko dana yang akan dipinjamkan dan juga kemampuan pengembalian dana pinjaman tersebut dalam jangka waktu yang lama dan kemampuan secara keseluruhan bentuk bisnis yang dijalankan. Yang ketiga adalah pihak manajemen. Sebagai pihak yang menjalankan usaha, maka pihak manajemen perlu melakukan perencanaan sumber daya yang diperlukan, waktu pelaksanaan, hasil yang ingin dicapai, dampak terhadap lingkungan sekitar, baik secara langsung maupun tidak langsung, juga kemungkinan resiko yang bisa berdampak yang ditimbulkan.
Yang keempat adalah pihak regulator. Mereka berkepentingan terhadap bentuk usaha yang dijalankan, industri yang akan dijalankan, dan dampak terhadap masyarakat dalam perekonomian nasional. Yang selanjutnya adalah tujuan kegiatan industri berdasarkan Utoyo 2009 adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperkokoh struktur ekonomi serta devisa negara. Yang kedua, menaikkan pangsa pasar baik dalam negeri maupun luar negeri melalui kegiatan ekspor dan impor. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja. Yang keempat, memperluas kesempatan berusaha bagi penduduk. Yang kelima, meningkatkan pendapat masyarakat sebagai tenaga kerja. Yang keenam, meningkatkan usaha industri kecil dan menengah yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk. Dan yang terakhir adalah mengurangi ketergantungan pada penduduk asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan mengenai studi kelayakan bisnis dalam aspek lingkungan industri. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Faridatun Maidah, yang kedua Irfan Fardani, yang ketiga Umu Habibah, dan yang terakhir adalah Ristia Abdi Kusuma. Yang C adalah ancaman dari produk pengganti. Perusahaan-perusahaan yang berada dalam suatu industri bersaing dengan produk pengganti, walaupun karakteristiknya berbeda. Barang substitusi dapat memberikan fungsi atau jasa yang sama. Ancaman produk substitusi adalah kuat bila mana konsumen dihadapkan pada sedikitnya switching cost, dan jika produk substitusi itu mempunyai harga yang lebih murah atau kualitasnya sama, bahkan lebih tinggi dari produk-produk suatu industri. D. Kekuatan tawar-menawar pembeli. Pembeli mampu mempengaruhi perusahaan untuk memotong harga, untuk meningkatkan mutu dan servis, serta menghadapkan perusahaan dengan kompetitor melalui kekuatan yang mereka miliki. E. Kekuatan tawar-menawar pemasok. Pemasok dapat mempengaruhi industri lewat kemampuan mereka untuk menaikkan harga atau mengurangi kualitas produk atau servis. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu mengendalikan perilaku pemasok. Yang F. Pengaruh kekuatan stakeholder lainnya. Kekuatan keenam yang ditambahkan oleh Freeman yang dilakukan Whelan adalah kekuatan di luar perusahaan yang mempunyai perusahaan secara langsung kepada perusahaan. Stakeholder yang
dimaksud antara lain adalah pemerintah, serikat pekerja, lingkungan masyarakat, kreditor, pemasok, asosiasi dagang, kelompok yang mempunyai kepentingan lain, dan pemegang saham. Pengaruh dari masing-masing stakeholder tersebut bervariasi antara satu industri dengan industri yang lainnya. Solusi untuk aspek lingkungan industri. Yang pertama adalah bagaimana studi dan kondisi atau ancaman bagi pendatang baru untuk masuk. Jika rencana bisnis yang sedang dikaji kelayakannya pendatang baru, maka untuk masuk ke satu industri tertentu perlu diketahui ketentuan dan kelemahannya. Jika perusahaan diperkirakan tidak sanggup untuk masuk ke industri tersebut, maka perusahaan dianjurkan untuk mengundurkan diri. Selanjutnya adalah bagaimana situasi persaingan sesama perusahaan di dalam industri. Hal ini perlu diketahui agar perusahaan dapat menyusun kekuatan untuk masuk ke suatu industri seperti pada nomor 1 di atas, yaitu dengan cara mengukur persaingan antar perusahaan dalam industri yang sama dapat dilihat dari faktor-faktornya, yaitu menurut Porter, yang pertama adalah jumlah kompetitor, tingkat pertumbuhan industri, karakteristik produk, biaya tetap, kapasitas produk, dan hambatan perusahaan untuk mengundurkan diri. Selanjutnya adalah kekuatan tawar-menawar pembeli. Pembeli perlu dicari tahu kekuatannya dalam mempengaruhi harga jasa. Para pembeli dapat mempengaruhi seluruh perusahaan dalam industrinya, termasuk perusahaan yang sedang melakukan uji kelayakan bisnis. Selanjutnya adalah kekuatan tawar-menawar oleh pemasok. Para pemasok memiliki kekuatan tawar-menawar yang mempengaruhi ketersediaan bahan. Akibatnya, harga bahan dapat pula dipengaruhinya. Oleh karena itu, informasi tentang kekuatan tawar-menawar pemasok tersebut penting untuk diketahui, baik bagi perusahaan yang ada maupun bagi perusahaan yang sedang diuji kelayakan bisnisnya tersebut. Pengaruh kekuatan stakeholder lainnya. Kekuatan para stakeholder perusahaan untuk mendukung rencana bisnis perlu dikaji, baik dalam rangka untuk menyetujui maupun untuk menolak rencana bisnis tersebut. Hasil terhadap elemen-elemen persaingan bisnis akan berguna sebagai masukan untuk menganalisis kelayakan bisnis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perlu diketahui bahwa kini aspek perusahaan mulai dianggap penting untuk kajian kelayakan bisnis. Yang terakhir adalah ancaman dari produk jasa pengganti. Jika rencana suatu bisnis adalah menghasilkan produk pengganti bagi produk-produk yang sudah beredar, maka dapat diperkirakan bagaimana ia akan mengancam produk-produk tersebut. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf. Dan jangan lupa tunggu video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.